Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada video yang kedua dari saya, tetap pada mata kuliah pengantar bisnis digital dalam jurusan kuliah bisnis digital di Institut Teknologi dan Bisnis Inisiatif Telab Al-Mu'affa Sampang, yang diampu langsung oleh dosen kita, yaitu Bapak Khotibul Umam Eskumente. Materi yang kedua kali ini yaitu tentang infrastruktur e-bisnis. Jadi apa yang dimaksud dengan infrastruktur e-bisnis tersebut? Di sini ada pengertian infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Jadi yang dimaksud infrastruktur di sini, kalau kita istilahkan dalam bisnis konvensional, infrastruktur di sini adalah beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, misalnya seperti tempat perusahaannya atau tokonya atau pabriknya atau penyewaan dari tanahnya. Itu semua dinamakan infrastruktur. Tapi di sini kita berbicara tentang infrastruktur dalam sebuah bisnis elektronik atau bisnis digital, atau yang disebut dengan e-bisnis. Jadi apa saja infrastruktur yang dibutuhkan dalam proses e-bisnis tersebut? Yaitu yang pertama arsitektur hardware, software, konten, dan data. Jadi ketika kita menyebutkan yang namanya hardware dan software, yang jelas di sini kita memerlukan yang namanya sebuah komputer dalam melakukan kegiatan e-bisnis. Hardware di sini bisa disebutkan komputernya, sedangkan softwarenya yaitu beberapa aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang dibutuhkan dalam proses e-bisnis. Yang ketiga yaitu konten atau isi dari kegiatan e-bisnis tersebut. Dan yang terakhir yaitu data. Data yang dimaksud di sini adalah data internet atau yang kita kenal dengan paket internet. Jadi ketika kita melakukan kegiatan e-bisnis, terutama dalam kegiatan pemasaran, itu pasti kita akan membutuhkan yang namanya data internet untuk atau agar terkoneksi dengan jaringan yang lainnya di luar sana ya. Kemajuan teknologi komunikasi dan jaringan, terutama internet, menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk e-bisnis. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa sekarang kita sedang berada di era digitalisasi atau era komputer. Apalagi bisnis ini sangat membutuhkan yang namanya teknologi komunikasi. Jadi kemajuan teknologi komunikasi itu sangat diperlukan dalam proses bisnis. Bagian ini memberikan pengantar atas gambaran umum konsep jaringan dan mendiskusikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan metode-metode alternatif yang dapat dipergunakan organisasi ataupun kelompok dalam mengimplementasikan e-bisnis pada organisasi. Selanjutnya yaitu infrastruktur e-bisnis merupakan sumber daya bersama yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu technical e-business infrastructure, yang kedua human e-business infrastructure. Apa itu technical e-business infrastructure? Yaitu teknik dari menjalankan infrastruktur e-bisnis tersebut. Yang kedua yaitu human e-business infrastructure, atau yang bisa disebut dengan IT personelnya yang menjalankan
yang menjalankan dari infrastruktur e-bisnis tersebut. Jadi kedua komponen ini harus saling bekerja sama atau ada pengintegrasian dari keduanya agar bisa menghasilkan layanan e-bisnis yang lebih baik. Layanan e-bisnis ini menyediakan fondasi bagi pertukaran komunikasi dan informasi di seluruh organisasi dan untuk pengembangan dan implementasi aplikasi bisnis pada saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi ketika antara technical dan human ini salah satunya tidak berkesinambungan, maka tidak akan bisa memberikan yang namanya layanan e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis harus memiliki karakteristik yang berikutnya. Jadi infrastruktur e-bisnis yang baik itu harus memiliki beberapa karakter. Yang pertama yaitu accountability, yaitu kemampuan dalam membagikan informasi. Jadi e-bisnis di sini harus memiliki kemampuan dalam memberikan informasi, baik itu kepada karyawannya, pelanggannya, atau mitra usaha tersebut. Jadi, sifat dari infrastruktur di sini yang pertama harus memiliki kemampuan dalam membagikan informasi. Yang kedua yaitu connectivity atau kemampuan dalam menghubungkan. Kemampuan dalam menghubungkan di sini dalam artian yaitu bagaimana sebuah bisnis yang dijalankan melalui sosial media atau internet ini bisa terhubung ke semua jaringan internet yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu modularity atau kemampuan menciptakan aplikasi baru. Jadi dari infrastruktur e-bisnis di sini harus memiliki kemampuan untuk mengupdate dan mengupdate lagi aplikasi-aplikasi yang dijalankan dalam kegiatan atau proses e-bisnis. Yang keempat yaitu highly skilled IT personnel, yaitu kemampuan personal dalam penggunaan IT. Jadi dalam infrastruktur e-bisnis di sini sangat diperlukan yang namanya IT personnel, kemampuan personelnya atau bisa disebut dengan kemampuan brainware yang mampu menjalankan aplikasi komputernya. Jadi di sini sangat diperlukan dalam infrastruktur e-bisnis. Selanjutnya dalam kegiatan infrastruktur e-bisnis itu ada istilah di sampingnya yaitu e-readiness. Apa itu e-readiness? Menurut IBM mendefinisikan e-readiness adalah ukuran kualitas infrastruktur informasi dan komunikasi teknologi atau ICT, Information Communication Technology, suatu negara dan kemampuan para konsumen, bisnis, dan pemerintah untuk menggunakan ICT. Menurut apdip.net, e-readiness secara umum didefinisikan sebagai tingkat di mana masyarakat disiapkan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dengan konsep dasar ekonomi digital yang dapat membantu untuk membangun menuju masyarakat yang lebih baik. Sedangkan menurut Kachri 2003, e-readiness didefinisikan sebagai kemampuan mengejar peluang penciptaan nilai yang difasilitasi dengan menggunakan internet. Jadi kesimpulannya di sini adalah e-readiness itu adalah sebuah tolak ukur sejauh mana sebuah infrastruktur itu memberikan informasi kepada konsumennya. Selanjutnya yaitu komponen dalam e-bisnis. Jadi di sini ada beberapa macam-macam jaringan dalam kegiatan e-bisnis.
ada beberapa jenis jaringan dalam kegiatan e-bisnis, di mana di sini menyangkut mengenai jaringan yang ada dalam sebuah komputer yang digunakan dalam kegiatan e-bisnis tersebut. Yang pertama yaitu Local Area Network atau LAN. Sistem komputer dan peralatan lainnya, contohnya printer yang lokasinya dekat antara satu dengan lain. Jadi jaringan LAN di sini adalah sifatnya atau lingkupnya itu lebih kecil. Bisa dikatakan hanya berlaku dalam satu lokasi, contohnya dalam satu kampus. Itu disebut dengan LAN atau Local Area Network, atau jaringan yang hanya berada dalam satu lokal saja. Yang kedua itu Wide Area Network. Wide Area Network ini mencakupannya lebih luas daripada LAN ya, mencakup wilayah geografis yang luas dan seringkali global. Sifatnya lebih luas daripada LAN, yaitu contohnya antar kota. Bisa dikatakan antara kota Sampang dengan kota Pamekasan. Yang ketiga yaitu Value Add Network, nilai tambah dari jaringan, domain atau wilayah pemasok transmisi biasa yang mencakup layanan pertukaran data elektronik, email, dan layanan informasi. Yang keempat yaitu internet, jaringan internasional komputer dan jaringan-jaringan lebih kecil yang saling berhubungan. Jadi internet ini bisa dikatakan sifatnya lebih luas daripada LAN atau WAN, karena internet ini di sini mendunia atau mengglobal. Jadi ketika kita menggunakan yang namanya internet, kita akan terhubung ke seluruh internet yang ada di dunia. Di sini ada beberapa konfigurasi LAN atau bentuk gambaran dari sebuah LAN atau Local Area Network tadi. Yang pertama yaitu konfigurasi bintang, yang kedua konfigurasi cincin, yang ketiga konfigurasi bus. Yang pertama konfigurasi bintang, bentuknya seperti yang di slide ini ya. Jadi servernya itu memusat ya. Servernya ada di tengah atau pengelolaan komputernya itu ada di tengah. Kemudian komputer-komputer cabangnya itu mengelilingi server tersebut. Jadi agar lebih bisa memahami, teman-teman semuanya bisa ditanyakan kembali di lain waktu, atau bisa mencari referensi lain untuk bisa memahami dari maksud konfigurasi bintang di sini. Yang kedua yaitu konfigurasi cincin. Di sini saya hanya menggambarkan saja ya, menggambarkan bentuk jaringan LAN yang bentuknya cincin atau membulat. Jadi di sini ada beberapa poin A, B, C, D sampai G di sini. Di sini mewakili komputer. Anggap saja di sini adalah beberapa komputer yang saling terhubung dalam satu lokal, karena di sini konfigurasi LAN. Yang terakhir yaitu konfigurasi bus. Jadi di sini bentuknya seperti, bisa dikatakan seperti bus ya. Selanjutnya konfigurasi WAN atau Wide Area Network. Yang pertama itu sentralisasi. Seluruh terminal dan peralatan dihubungkan dengan komputer perusahaan. Jadi sifatnya di sini memusat. Seluruh terminal dan peralatan dihubungkan dengan komputer perusahaan. Yang kedua yaitu desentralisasi. Dalam konfigurasi ini, setiap unit departemen memiliki komputer dan LAN mereka sendiri. Jadi maksudnya di sini desentralisasi kebalikan dari sentralisasi. Kalau sentralisasi tadi
dikendalikan oleh satu komputer perusahaan ya. Sedangkan desentralisasi di sini ada beberapa unit departemen yang memiliki peran sendiri. Yang ketiga yaitu terdistribusi, merupakan gabungan dari konfigurasi sentralisasi dan desentralisasi. Arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis di sini adalah gambaran bentuk atau model baru yang terpusat dalam hal untuk mewujudkan fungsi proses pada e-bisnis. Dalam membangun arsitektur e-bisnis, maka dibagi fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Jadi arsitektur e-bisnis di sini bisa dikatakan desain gambar, bentuk atau modelnya dalam hal untuk mewujudkan fungsi proses pada e-bisnis. Selanjutnya yaitu bentuk desain dalam arsitektur e-bisnis. Yang pertama, cross-functional business unit atau persilangan. Yang kedua, the strategic business unit. Yang ketiga, the integrated enterprise, the extended enterprise, dan the inter-enterprise community atau komunitas interperusahaan. Selanjutnya yaitu protokol e-bisnis. Menurut Safrizal 2005, protokol itu merupakan suatu kumpulan aturan-aturan yang memungkinkan komputer satu dapat berhubungan dengan komputer lain. Jadi bisa dikatakan protokol di sini adalah sebuah undang-undang. Kalau disebutkan seperti negara itu bisa dikatakan undang-undang dalam menjalankan kegiatan. Jadi dalam infrastruktur e-bisnis di sini disertakan pula beberapa aturan ketika melakukan hubungan dengan komputer lainnya. Aturan-aturan ini meliputi tata cara bagaimana agar komputer bisa saling berkomunikasi, biasanya berupa bentuk komunikasi, waktu, barisan, pemeriksaan error saat transmisi data, dan lain-lainnya. Elemen-elemen protokol e-bisnis. Yang pertama yaitu sintaks. Sintaks mengacu pada struktur atau format data yang mana dalam urutan tampilannya memiliki makna tersendiri. Sebagai contoh, sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada 8 bit pertama sebagai alat pengirim, 8 bit kedua sebagai alamat penerima, dan bit string sisanya merupakan informasinya sendiri. Yang kedua yaitu semantik, mengacu pada maksud setiap section bit. Yang ketiga yaitu timing, mengacu pada dua karakteristik, yaitu kapan data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut. Desain web dalam e-bisnis. Sebuah website merupakan representatif perusahaan dalam dunia maya. Sebuah website merupakan kanal akses yang menghubungkan perusahaan dengan stakeholder-nya. Sebuah website merupakan tempat perusahaan mempromosikan produknya kepada konsumen yang memiliki akses jaringan internet. Sebuah website merupakan tempat di mana suatu komunitas berinteraksi, berbagi informasi, dan semacamnya. Jadi, web di sini sangat penting dalam kegiatan e-bisnisnya. Sebuah website merupakan representatif perusahaan dalam dunia maya. Jadi, satu-satunya atau salah satu
Salah satu platform yang sangat penting dalam kegiatan e-bisnis di sini adalah website. Sebuah e-bisnis itu sangat membutuhkan yang namanya website. Dalam sebuah materi disebutkan website itu menjadikan sebuah tolak ukur sebuah e-bisnis dalam kegiatannya dalam menjalankan e-bisnis tersebut. Seberapa baguskah sebuah perusahaan menjalankan e-bisnis itu? Jadi di sini web itu sebagai penentu. Yang kedua yaitu website di sini sebagai alat penghubung antara perusahaan dengan stakeholder. Siapa stakeholder di sini? Yaitu pihak-pihak yang memiliki hubungan atau memiliki kepentingan dengan perusahaan. Yang ketiga, website merupakan tempat perusahaan mempromosikan produknya kepada konsumen. Jadi website di sini adalah platform paling resmi yang bisa digunakan untuk mempromosikan sebuah produk. Yang terakhir yaitu website adalah tempat di mana suatu komunitas berinteraksi, berbagi informasi dan semacamnya. Jadi kesimpulannya di sini, website di sini sangat dibutuhkan dalam kegiatan e-bisnis sebuah perusahaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah website. Yang pertama yaitu site design, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tampilan website dan sistem menu yang dipergunakan. Ada 2 subkriteria yang harus dipertimbangkan dalam membuat desain sebuah situs, yaitu navigasi dan estetika. Aspek navigasi berkaitan dengan cara atau mekanisme perpindahan dari satu situs ke situs yang lain atau di dalam sebuah sistem website perusahaan. Selanjutnya yaitu site functionality, menyangkut beragam fasilitas dan kemudahan yang tersedia di website. Customer value atau nilai konsumen, menyangkut berbagai aspek manfaat yang dapat secara langsung dirasakan oleh para pelanggan yang mengakses website terkait. Konten merupakan hal pertama yang dipandang dapat memberikan manfaat kepada pelanggan. Jadi konten di sini adalah satu-satunya bagian yang dapat menarik konsumen agar mau melakukan pembelian terhadap produk yang dipasarkan oleh sebuah perusahaan yang kegiatannya diselenggarakan secara e-bisnis. Sekian hasil presentasi materi kali ini dari saya. Mungkin dari penonton atau teman-teman yang menonton video ini ada penyampaian materi yang belum bisa dipahami atau tidak ada yang bisa dipahami sama sekali, bisa mencari referensi lain selain dari video yang saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.